Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pertemuan kita yang ketiga. Tentunya di sini setelah minggu lalu kita bahas tentang tujuan dan hukum pernikahan serta pengertian pernikahan, maka di sini kita akan membahas tentang ketentuan pernikahan yang meliputi dari rukun dan syarat pernikahan serta nanti hukum atau dalil yang menjelaskan tentang ayat Al-Quran tentang pernikahan. Yang pertama yaitu rukun dan syarat pernikahan, yaitu rukun bagi seseorang yang ingin menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW, maka dia harus memenuhi kriteria yang pertama dari calon suami ataupun calon istri. Nah, itu termasuk rukun dalam pernikahan. Yang ketiga yaitu adanya wali baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. Yang keempat adanya dua orang saksi, dan yang kelima adalah sigat atau ijab qabul. Dan untuk sigat atau ijab qabul ini maka itu hanya dilakukan oleh calon mempelai laki-lakinya dengan sangat jelas dan direstui oleh wali dari orang tua calon mempelai perempuan. Selanjutnya yaitu adalah orang-orang yang tidak boleh dinikahi atau mahram. Yang pertama yaitu ada mu'abbad, yang kedua ada ghairu mu'abbad, yang ketiga ada senasab atau dari ikatan pernikahan. Yang pertama yaitu yang paling penting dalam poin yang ini adalah yang harus diperhatikan dari segi pernikahan dalam satu darah atau satu nasab. Nah, itu tidak dianjurkan sama sekali dalam agama. Berikutnya yaitu pernikahan yang tidak sah. Nah, di sini poin pernikahan yang tidak sah ini, yang pertama ada pernikahan mut'ah, yang kedua pernikahan sidor, yang ketiga pernikahan muhallil, yang keempat pernikahan orang yang sedang ihram, yang kelima pernikahan dalam masa iddah, yang keenam pernikahan tanpa wali, dan yang ketujuh pernikahan dengan wanita musyrik atau menikah mahram karena persetujuan. Yang paling penting poin ini ada yang diperhatikan, yaitu nikah yang disebut sebagai muhallil, yaitu yang beda agama. Nah, ini sangat tidak dianjurkan sekali dalam agama Islam, bahwasanya seseorang yang menikah dengan beda keyakinan jelas-jelas itu diharamkan dalam agama. Yang kedua adalah pernikahan mut'ah atau kawin kontrak, dan itu yang mengartikan sama aja memperangaikan dalam pernikahan. Yang berikutnya poin adalah hak dan kewajiban suami istri. Untuk sebenarnya kewajiban suami istri di sini adalah tidak jauh beda, tetapi yang paling terpenting dalam merubah tera rumah tangga, maka peran itu akan diambil alih oleh seorang suami yang sebagai kepala rumah tangga. Berikut slide yang ada yang menjelaskan adalah macam-macam talak atau masa iddah. Nah, talak ini sebenarnya sangat tidak dianjurkan sekali oleh dalam agama, dalam arti perceraian atau perpisahan. Meskipun hukumnya itu adalah mubah, dibolehkan, tetapi lebih baik itu menganjurkan kepada seorang suami istri menghindari yang namanya talak. Berikutnya yaitu ada kalimat rujuk, yang diartikan setelah talak atau perpisahan atau perceraian maka muncullah kalimat rujuk apabila orang tersebut ingin mempertahankan pernikahannya. Dan poin yang terakhir adalah hikmah pernikahan. Tentunya hikmah ini ada 5 poin. Yang pertama dapat melestarikan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah terbentuknya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang ketiga terjalinnya hubungan yang diridhai Allah, dan yang keempat adalah mendapatkan generasi penerus yang salehah. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.